Jangan sampai misalnya kayak Kalimantan itu, jangan kita mengulang cerita akhirnya orang Betawi nggak jadi tuan di Jakarta, gitu ya. Itu yang jangan kita mengulang cerita-cerita pilu semacam itu, sama seperti orang Papua yang juga tidak menjadi tuan dan nyonya di daerahnya. Sendiri, ya. Gereja tidak boleh diam kalau terjadi ketidakadilan. Kalau terjadi perkosaan tetap hak asasi manusia. Kalau terjadi pembatasan kebebasan, gereja harus bersuara. Apa didengar atau tidak? Kalau dihukum karena itu silahkan. Tapi yang untuk itu gereja ada. Kalau tidak ada gunanya gereja. Halo, ketemu lagi di channel SAE Nababan. Nah, ini kita punya banyak obrolan seru nih karena udah banyak narasumber yang kompeten dan juga ceritanya cukup menarik untuk kita dengarkan bersama. Nah, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan salah seorang pendeta yang keturunan orang Timur. Nah, kebetulan dia dari Ambon dan menarik dia melayani di gereja Kristen Pasundan. Nih gimana ceritanya orang Ambon melayani di gereja Kristen Pasundan. Nah, di Bandung gitu. Nah, tapi kita kali ini nggak ngobrolin soal itu aja sih. Kita mau ngobrolin tentang bagaimana kesan orang Timur terhadap kiprah dan pelayanan pendeta SAE semasa hidupnya. Nah, kita langsung aja ya. Halo Bang, apa kabar? Hai Bang Basar. Sehat ya, udah lama gak ketemu. Puji Tuhan, alhamdulillah. Puji Tuhan, alhamdulillah. Oke. Nah, gimana Bang? Ini kita langsung nih ya. Abang kan cukup kenal dengan pendeta SAE ya. Termasuk juga mungkin pendeta Eka Dharma Putra juga sempat ketemu ya. Nah, ini kita khusus ngobrol tentang SAE di mata khususnya orang Timur ya gitu. Nah, dan kita tahu bahwa dia punya concern yang cukup cukup fokus dia juga untuk memperjuangkan nasib kemajuan orang-orang Timur ya, Indonesia Timur ya gitu. Nah, Abang pernah nggak sih ketemu pendeta SAE? Nah, ini saya perlu sampaikan kepada teman-teman semua bahwa kalau hubungan personal, terus terang saya nggak punya hubungan yang kedekatan secara personal dengan beliau, enggak. Bertemu juga bisa dikatakan jarang sekali. Ya. Saya terakhir bertemu dengan beliau itu waktu sidang raya PGI di Waingapu. Ya. Oh iya. Jadi waktu itu beliau hadir, jadi kita ketemu, ngobrol juga nggak terlalu lama gitu ya, hanya sebentar saja ya, ngomong-ngomong begitu aja. Dan tapi siapa sih yang nggak tahu ya SAE Nababan gitu ya. Dia salah satu pemimpin gereja yang tidak hanya dikenal di aras nasional, tapi juga di pentas internasional. Ya. Beliau pernah menjadi ketua PGI, gitu ya, bahkan juga pernah menjadi presiden WCC. Ya. Dan saya berkenalan dengan beliau itu terus terang melalui buku ya. Ya, sewaktu saya kuliah di STFT Jakarta, dulu namanya masih Sekolah Tinggi Teologi Jakarta ya, di Jalan Proklamasi. Saya main ke perpustakaan, kebetulan waktu itu saya hendak menulis makalah tentang tanggung jawab gereja untuk pemberdayaan kaum miskin. Ya, lalu saya cari-cari buku, salah satu yang saya temukan itu adalah bukunya Pak SAE Nababan, ditulis masih dengan ejaan lama, gitu ya. Oh, lama banget teologi ya, teologi keseimbangan. Nah, saya jumpa pertama kali secara intensif melalui pemikiran beliau itu ya lewat buku itu ya, teologi keseimbangan. Kalau kemudian mengikuti cerita ya beliau di PGI ya waktu itu.
Nah, menurut saya ini figur yang sangat menarik ya. Apalagi waktu saya sempat membaca dan juga mengikuti polemik di HKBP dulu ya. Ketika terjadi intervensi pemerintah ya dalam proses pemilihan Eporus dulu ya, sehingga HKBP jadi terpecah waktu itu ya. Dan itu salah satunya adalah Pak Sae Nababan ya. Dan menurut saya ini tokoh yang hebat ya, salah satu panutan yang pemikiran dan kiprahnya saya kira tidak hanya untuk HKBP ya, tidak hanya untuk orang Batak, tapi ini penting juga ya bagi seluruh masyarakat ya, Indonesia ya, yang di Indonesia Timur, orang-orang di Indonesia Timur seperti saya juga sebenarnya ya harus belajar juga dari tokoh seperti Sae Nababan. Iya, iya. Dan memang kita kenalan lewat buku. Ada yang memang langsung mendengar khotbahnya, langsung berkunjung. Dulu dia suka bikin KKR gitu ya. Nah, aku satu kali itu tahun 2007 ketemu. Itu pertama kali aku ketemu di HKBP Jalan Riau. Dia bikin KKR dan aku datang. Padahal aku berjemaat di GKI loh ya. Maksudnya beribadah di GKI, tapi aku datang. Orang HKBP yang di GKI. Iya. Datang ke sana dan melihat gitu loh. Maksudnya memang berbeda gitu. Ini bukan mengagungkan orangnya, tapi bahwa memang bagaimana dia menyampaikan firman Tuhan itu, intonasi, maknanya alkulturatif banget, dan dia sangat karismatik. Gitu. Jadi ya mungkin abang juga mengalami itu lewat buku ya gitu, dan mungkin perjumpaan waktu kemarin di Waingapu juga mungkin ngelihat sendiri sosoknya seperti apa kan gitu Dan yang sekarang kan beliau mungkin ya memang sudah dipanggil sama Tuhan gitu, tapi kan kita bagaimana kita meneruskan apa yang jadi kiprahnya dia, teladannya dia. Nah, kira-kira kalau dari kita bicara orang Timur itu apa sih yang paling diingat dari seorang pendeta Sae Nababan? Masing-masing orang Timur mungkin akan punya kesan tersendiri ya, apalagi mungkin orang yang sejaman dengan beliau ya. Saya dengan beliau kan beda generasinya kan jauh banget gitu. Harusnya panggil Om gitu ya. Mungkin Opung. Ya kalau ketemu panggilnya Opung gitu ya, Opung. Om Pui. Saya punya kesan bahwa paling tidak lewat hanya beberapa kali percakapan waktu ketemu, tapi yang lebih intens itu dengan pemikiran yang beliau bukukan gitu ya. Ini sosok yang memang dia tidak hanya menulis tentang teologi tertentu, tapi dia menghidupi teologi itu. Jadi teologi itu menjadi way of life-nya dia. Misalnya ketika dia menulis tentang teologi keseimbangan, ya, hemat saya teologi keseimbangan itu satu pemikiran teologis yang sangat artikulatif di zamannya, dan itu menjadi simbol perjuangan sebenarnya. Ya. Kita tahu dulu Indonesia di bawah Soeharto gitu ya. Rezim ini kan sangat otoriter, sangat berkuasa, sangat hegemonik ya. Dan dalam rezim yang otoriter dan hegemonik kan tidak ada keseimbangan ya. Yang ada adalah penguasaan ya. Dan seorang Sae Nababan ketika dia menulis tentang teologi keseimbangan ya, ini kan sebuah kritik sebenarnya ya terhadap rezim saat itu. Tapi sekaligus juga dia sedang mengajak semua bagian ya, semua gereja untuk mari memperjuangkan keseimbangan itu. Yang kaya ya jangan sampai berkelebihan, jangan terlalu kaya banget. Lalu yang miskin juga jangan sampai terlalu berkekurangan gitu ya. Nah, ini kan perlu dibangun satu keseimbangan ya. Kalau keseimbangan itu misalnya terjadi dalam ranah ekonomi, ya orang kan akan hidup dalam kecukupan ya. Kalau keseimbangan terjadi dalam kehidupan sosial, maka nggak akan ada kecemburuan ya.
kalau keseimbangan itu terjadi dalam ranah politik, maka ya tidak akan ada otoritarianisme, ya, tidak akan ada penguasaan ya oleh apakah oleh mayoritas atau oleh minoritas, ya. Mayoritas minoritas ini bisa secara keagamaan, ya, bisa secara ekonomi juga, gitu ya, secara politik, gitu ya. Nah, saya kira di sini kita lihat seorang Said Nababan yang berani, ya. Dia sosok yang berani, ya. Dia tidak hanya tulis tentang teologi tertentu, tapi dia juga berani untuk menghidupi itu. Ketika dia ada di PGI misalnya, ya, dia mendorong gereja-gereja, ya, supaya ya Pancasila itu ya jangan juga hanya di Pulau Jawa dan ditafsirkan, ya, menurut selera penguasa, gitu ya. Tapi Pancasila itu ya harus ya menjadi keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia, gitu, termasuk ya. Indonesia Timur, ya. Termasuk Indonesia Timur, ya. Termasuk Indonesia Timur. Indonesia Timur itu kan produk pemiskinan struktural. Ya. Ya, saya berani mengatakan itu. Kenapa? Karena Indonesia Timur itu kaya sekali, Bang. Kaya sekali. Seluruh kekayaan Indonesia ini mungkin untuk masa depannya itu ada di Indonesia Timur. Papua, ya, dengan tambangnya yang beraneka, ya. Sulawesi, Kalimantan, ya. Di Maluku dengan lautan yang begitu luas, ya. Lumbung ikan, ya, semua ada di situ. NTT juga daerah yang panas, tapi di sana peternakan sapi itu begitu luar biasa di sana. Jadi masa depan Indonesia itu ada di timur. Iya. Ada di timur. Jadi yang selama ini diperlakukan dengan tidak adil. Dan sekarang pemerintah sedang membangun IKN, gitu, ya. Pemerintah ya semoga itu nggak hanya jadi proyek gagah-gagahan, ya, dari pemerintah, tapi semoga itu upaya untuk menciptakan pemerataan pembangunan, ya. Dengan catatan ya jangan hanya membangun infrastruktur fisiknya saja, ya. Kalau itu kan yang untung kan pengusaha, gitu, ya, yang berani investasi bangun ini bangun itu, tapi pengembangan manusia secara utuh, ya, di Kalimantan. Jangan sampai misalnya kayak Kalimantan itu, jangan kita mengulang cerita akhirnya orang Betawi nggak jadi tuan di Jakarta, gitu, ya. Itu yang jangan kita mengulang cerita-cerita pilu semacam itu, sama seperti orang Papua yang juga tidak menjadi tuan dan nyonya di daerahnya, sendiri, ya. Dan Pendeta SAE semasa hidupnya memang concern sekali, ya, terhadap itu keadilan, gitu, ya, kesejahteraan masyarakat Indonesia, ya, semuanya, ya. Jadi seluruhnya, nggak cuman hanya dia kan pengurus KBP, ya. Orang Batak, dia cuma nggak mikirin orang Batak, tapi mikirin orang Timur, orang Jawa, semua dia pikirkan, begitu, ya. Dan actionnya konkret, gitu, ya, Bang. Dia memang melakukan upaya-upaya yang dia mampu untuk ikut serta berkontribusi untuk kebaikan masyarakat. Dan beliau kan bukan hanya pengurus HKBP, ya, tapi beliau juga menjadi ketua PGI. Ya, dan ketua Dewan Gereja Dunia. Ketua Dewan Gereja Dunia. Sebagai seorang ketua PGI, yang dia pikirkan adalah gereja-gereja seluruh Indonesia, ya, apapun denominasinya. Jadi Said Nababan ini adalah sosok yang jadi milik semua, ya. Dia jadi milik semua gereja. Dan seperti Gus Dur, ya. Ya, kalau di Muslim kita punya Gus Dur, gitu, ya. Di Kristen ada kayak Said Nababan, Eka Dharma Putra, orang-orang yang kemudian yang masih hidup sekarang, ya, ada Yewangu misalnya, ya, orang-orang yang termasuk Albertus Pati lah, ya. Albertus Pati, ya, ini kan orang-orang yang kemudian
berpikir dan berkiprah bukan hanya untuk denominasi gerejanya ya, tapi untuk gereja-gereja seluruh Indonesia, untuk umat, untuk masyarakat. Dan menurut hemat saya terinspirasi misalnya dari posisinya Pak Sae ini ketika dia harus berhadapan-hadapan dengan pemerintah. Ya. Dan dia berani ya. Nah itu. Dia berani untuk katakan tidak ya terhadap pemerintah yang gamang, yang otoriter, yang mau melakukan intervensi terhadap kehidupan gereja ya. Dia berdiri face to face untuk melawan itu. Dan saya kira kita butuh figur semacam itu hari ini. Ya. Jadi kita sekarang butuh figur itu ya. Kita butuh figur yang semacam itu. Di Indonesia Timur itu ya. Nah ini yang saya ingat dari Sae Nababan. Dalam teologi keseimbangan itu dia tetap meminta supaya gereja itu berjarak dengan pemerintah, bukan bermusuhan ya. Ada jarak kritisnya, ada jarak kritis ya. Kenapa? Supaya gereja itu tidak dimanipulasi oleh pemerintah. Sebaliknya juga kalau gereja kuat, gereja juga tidak memanipulasi pemerintah. Keduanya ini menjadi mitra kritis yang kemudian mampu menyeimbangkan relasi, ya, mampu bersama-sama bermitra secara konstruktif untuk membangun manusia, ya, untuk membangun masyarakat. Nah, ini sangat diperlukan dalam konteks Indonesia Timur misalnya, ya. Indonesia Timur itu kan dulu mayoritasnya kan orang-orang gereja, itu ya, di Manado misalnya, ya, di Papua, ya, di Maluku, di NTT, gitu ya. Nah, warga gereja itu juga adalah pemimpin-pemimpin kan di daerahnya, apakah bupati, apakah gubernur, ini kan juga jadi warga gereja, ya. Bahkan kadang-kadang mereka juga adalah pimpinan gereja sekaligus dengan pimpinan daerah. Nah, ini yang kemudian bisa apa? Kalau pakai istilah orang Jawa kan pakeu, gitu ya. Karena terlalu kental, ya. Kedekatan itu sedemikian rupa kental sehingga misalnya kalau ada pemerintah daerah yang korup jadi sungkan. Ya, karena itu warga gereja nggak dikritisi. Ya, karena dekat itu tadi. Karena dekat, gitu ya. Lagi kalau misalnya Pemdanya sudah ngasih tiket untuk jalan-jalan ke mana ya, ke kota mana, pergi jalan-jalan ke Israel. Ah, udahlah itu ya. Wah, udah kan nggak bisa. Kalau dia salah ya jadi diam gitu ya. Iya, nah ini justru pemikiran bahwa gereja atau lembaga agama itu mesti berjarak, ya, bukan berjauhan tapi memang harus ada jarak, ya, jarak kritis, ya, supaya pikiran-pikiran yang tanggung jawab gereja untuk memberikan suara kenabian, penggembalaan, ya, itu dia bisa lakukan. Dan kalau itu terjadi, ini kan kehidupan masyarakat itu jadi lebih sehat, ya. Kenapa? Karena pemerintahnya dikontrol lembaga-lembaga agama, gitu ya. Ada kontrol sosial, dinasihati, ya, dinasihati, didampingi, gitu ya. Ini yang kalau ada salah berani untuk bilang salah, gitu. Nah itu yang dilakukan oleh Nababan, ya. Sae Nababan lakukan itu, ya. Bahkan saya pernah baca juga dulu dengan teologi keseimbangan itu memunculkan gerakan perlape-lapean, ya. Iya, perlape-lapean. Perlape-lapean. Itu rumah singgah saja, ya. Nah, semangat jemaat mula-mula lah itu. Ya. Jadi kita harus begitu. Ya, harus begitu. Hidup dalam keprihatinan, ya, kesederhanaan, ya. Hidup dalam keprihatinan, hidup dalam kesederhanaan, tapi dengan roh yang memang menyala-nyala, ya, untuk menghadirkan kebenaran dan keadilan bagi semua. Oke. Nah, itu. Nggak cukup memang kalau ngobrolin kenangan tentang pendeta SAE, dengan waktu yang singkat gitu ya. Tapi tentunya gini teman-teman, bahwa bagaimana menjaga keseimbangan di dalam kehidupan, baik dalam spiritualitas, dalam kehidupan sehari-hari, dalam politik, dalam hubungan dengan negara, dan seluruh kehidupan kita, bagaimana kita mengkritisi hal-hal yang memang perlu
kita lakukan. Jadi jangan sungkan, tapi memang perlu juga jaga jarak ya kira-kira gitu ya. Dan harus berani gitu loh melawan ketidakadilan. Yang benar katakan benar, yang salah ya salah. Salah. Gitu. Nggak ada negosiasi ya Bang? Negosiasi itu bukan untuk membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar. Negosiasi harus tetap ada, ada untuk menegakkan kebaikan, kebenaran, keadilan. Gitu. Kalau nggak ada negosiasi kan diandaikan nggak ada relasi. Oke Bang, kalau gitu thank you banget ya Bang. Oke. Jadi ini teman-teman obrolan kita tentang Pendeta S.A.I. Nababan di mata orang Indonesia Timur. Jadi terima kasih, nanti kita akan ketemu lagi dalam topik-topik yang seru juga dengan pembicara-pembicara yang seru juga. Jadi tetap pantengin channel YouTube S.A.I. Nababan. See you. See you. Dadah.